Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nurun tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid At-Taubah Taman Raya Citayam yang Allah berkahi, Allah rahmati, Allah sayangi. Mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Pertemuan kita dengan bulan Ramadan adalah sebuah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, karena pertemuan kita dengan bulan Ramadan, seluruh perjalanan kita untuk meraih kebahagiaan di sisa perjalanan usia kita sampai kebahagiaan kita di surga sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, Allah perkenankan kita untuk dapat mengisi seluruh waktu demi waktu, detik demi detik di bulan Ramadan dengan rangkaian persembahan amal terbaik yang kita berikan, yang kita amalkan ikhlas, imanan wa ihtisaban, berdasarkan kekuatan keimanan kita dan selalu berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidaklah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semuanya. Allah menghendaki kita dapat meraih kesempurnaan bahagia kita di sisa perjalanan usia kita sampai surganya kelak. Bapak dan saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak dan saudara jamaah salat subuh untuk sama-sama merenungi kembali bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hidupkan kita di atas permukaan dunia ini. Mudawiluha bainan nas, di mana kehidupan di dunia ini Allah putar di antara kita. Tidak mungkin ada di antara kita yang hidup di dunia ini selalu bahagia, dan mustahil pula di antara kita bila hidup di dunia ini selalu merasakan penderitaan. Karena memang asasinya dari kehidupan dunia adalah berputarnya kelapangan dan kesempitan, berputarnya kebahagiaan dan penderitaan, atas dan bawah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mempergirirkannya kepada setiap kita selaku hamba Allah selama kita masih hidup di dunia. Tinggal bagaimana cara kita mensikapi
ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sarra, ya, kelapangan, maka kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairal lahu, dan di dalam syukur atas kelapangan yang Allah berikan kepada kita, fakana khairal lahu, maka kita akan mendapatkan khair, kebaikan dan kebahagiaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita dharra, kesempitan, penderitaan, maka kemudian kita sabara, kita bersabar, fakana khairal lahu, dan di dalam sabar atas penderitaan itu ada kebahagiaan, ada kebahagiaan, ada kebahagiaan. Kalau ujung-ujung dari kelapangan adalah kebahagiaan, ujung-ujung dari penderitaan juga adalah kebahagiaan, maka sejatinya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap perjalanan episode kehidupan kita adalah lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gerakan sabar kita. Karena kadang-kadang kita merasa bersabar, padahal sejatinya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa kita adalah bagian dari hamba Allah yang selalu dititipkan penderitaan, padahal yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepandaian kita bersyukur. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, hadis tadi diawali dengan ajaban bi amril mukmin. Sungguh ajaib urusan orang-orang yang beriman itu. Seakan-akan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun takdir yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita mendapatkan pergiliran di mana kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ketetapan yang kita terkadang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sakit yang berkepanjangan, kesulitan ekonomi, dililit banyak hutang, kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Dalam kehidupan kita sering sekali kita menjadi bulian, hinaan orang-orang lain. Betapa banyak kedaliman-kezaliman yang diperbuat oleh orang-orang yang dekat dengan kita, yang terus menzalimi kita, sehingga kita merasakan penderitaan demi penderitaan yang berkepanjangan di atas permukaan dunia ini. Lalu bagaimana cara kita mensikapi agar kemudian titipan penderitaan yang Allah berikan kepada kita yang menjadi sebuah keniscayaan itu menjelma menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam rasa syukur itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita bagian dari insan yang betul-betul ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan cerminan dari kekuatan hati. Ketika para ulama menafsirkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bagaimana ketika Allah mengatakan nanti di yaumil akhir, seluruh kepemilikan yang menjadi simbol kebahagiaan kita di dunia, banyaknya harta dan memiliki anak-anak, itu kemudian tidak bermanfaat di yaumil akhir, kecuali kita yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Salah satu kriteria hati yang salim itu adalah hati yang tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, kita selalu meyakini bahwa semuanya didasari oleh cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah hati yang salim,
hati yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita, kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka kita harus berada pada posisi selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum yuhsinuna billahi dzan. Janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cermati bagaimana cara kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan musibah kepada kita, kirimkan bala kepada kita. Yang pertama yang hendak saya sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian, agar kita ini bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari titipan-titipan bencana dan bala yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama yang hendak saya sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan karunia kesabaran, karunia berbaik sangka, sampai kemudian pada puncaknya di tengah-tengah musibah yang Allah berikan kepada kita, kita masih pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ma min abdin tusibuhu musibah. Tidaklah seorang hamba yang ditimpakan musibah kemudian fayaqul, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Rasulullah mengatakan, illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Lihat, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru saat Allah Subhanahu wa taala titipkan musibah kepada kita, itu berarti tanpa kita sadari Allah sedang menambahkan redaksi permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang memiliki kekayaan redaksi perkataan-perkataan yang keluar dari relung hati yang paling dalam ketika dia menyendiri dengan Allah lalu bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia sedang berada pada puncak cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang hidupnya selalu afiat, terhindar dari bala dan musibah. Karena itu nikmatnya berdoa ketika kita ditimpakan musibah, kemudian kita memperpanjang doa kita, kita tengadahkan tangan kita, lalu kita sebut Allah, 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 bahkan kita meneteskan air mata. Betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah bentuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puncak baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan keikhlasan kita katakan inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Subhanahu wa taala yang memiliki secara mutlak siapa diri kita ini. Karena sejatinya betapapun yang ada dalam genggaman kita, hatta diri kita sekalipun, itu bukan menjadi milik kita. Seakan-akan memang berada di atas kekuasaan kita. Tapi semuanya itu tentu saja kita selaku orang yang beriman sangat mengakui bahwa tidak akan pernah terjadi dalam diri kita, hatta hanya sekedar mengedipkan mata dan menggerakkan jari,
kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkandung dalam kalimat istirja, adalah bentuk keimanan kita, kesempurnaan iman kita, karena kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inilah kalimat yang membuat iri orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena di dalam kalimat ini ada sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat ini ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah kita ini bisa berbahagia dengan harapan dan harapan. Karena sering sekali yang menyebabkan kita ini bisa berbahagia di atas penderitaan kita, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala sedang memudahkan jalan kita ke surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan musibah kepada kita, karena kita sadar Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya dengan surga. Harapan itulah yang menyebabkan kita seakan-akan tidak pernah menderita. Justru dengan derita yang kita rasakan, kebahagiaan itu semakin ada, semakin tumbuh di dalam diri kita. Karena harapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesempurnaan nikmat di dalam surga, menjadi lebih besar peluangnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajurni fi musibati. Coba kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala balas, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Kalau dalam bahasa para ulama, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan cinta dan kasih sayangnya atas musibah yang Allah titipkan kepada kita. Karena memang orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang Allah tidak melihat amal kebaikannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin segera membalasnya. Seakan-akan karena Allah sangat murka, Allah tidak ingin berhutang budi kepada orang ini. Allah ingin orang ini pulang menghadap Allah tidak bawa aset kebaikan sedikit pun. Karena tidaklah Allah melihat dia berbuat kebaikan sekecil apapun, kecuali Allah segera bayar cash di dunia ini. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, memuliakannya, tapi karena Allah benci dengan kemaksiatannya. Sementara dosa dan kemaksiatannya dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering sekali dalam bahasa para ulama, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memfasilitasi dosanya. Ya, agar dia semakin asik dengan dosanya. Akan dia semakin betah dengan dosanya. Agar dia semakin bahagia dengan dosanya. Sehingga dosanya terus berlanjut. Bahkan sering sekali orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala justru merasa sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak pernah merasakan penderitaan di dunia ini, seakan-akan Allah menyayanginya, padahal Allah Subhanahu wa taala sedang memurkainya. Ada banyak di antara kita yang nampak begitu banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban minimal untuk melaksanakan sholat 5 waktu misalnya, dia tinggalkan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan persembahan atas kebutuhan hidupnya di dunia, tidak kekurangan, bahkan dia berlebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah beralasan di tengah-tengah kedurhakaannya, kezalimannya, pasti orang ini pernah berbuat baik. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala balas kebaikannya yang sedikit itu cash dengan kebutuhan dunia yang melebihi kebutuhannya. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang saleh, Allah Subhanahu wa taala menyegerakan
balasan-balasan dosa dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang yang melakukan dosa dan kemaksiatan kecuali segera Allah balas di dunia. Karena Allah tidak ingin orang ini menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa, membawa kemaksiatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala titipkan deritanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala membencinya, tetapi justru karena Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Bila kemudian ada kebahagiaan-kebahagiaan yang menyertai kehidupannya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala memurkainya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kehilapannya, kesalahannya dan kemaksiatannya. Itulah titipan-titipan derita kepada orang-orang yang saleh. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin di tengah titipan derita yang Allah berikan kepada kita akan ada balasan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wa akhlif li khairan minha, agar Allah Subhanahu wa taala mengganti dari apa yang telah luput dari kita dengan sesuatu yang lebih baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang Allah Subhanahu wa taala terkadang ingin memberikan kepada kita sesuatu dengan menghilangkan sesuatu sebelumnya. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala ambil sesuatu yang sedang kita nikmati, yang sesungguhnya yang Allah ambil itu sedikit, karena Allah sedang menyiapkan ganti yang jauh lebih besar. Inilah yang terkadang kita tidak pernah menyadari. Mungkin kita sekarang ini sedang berpikir bagaimana saudara kita, tetangga kita yang hutang kepada kita itu tidak pernah mau membayar, sehingga kita kesal. Atau kemudian Allah titipkan kita musibah di dalam perjalanan hati kita, dompet kita dicuri misalnya, handphone kita hilang misalnya. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa di balik musibah-musibah yang kecil itu, tiba-tiba begitu sampai rumah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Gantinya jauh lebih besar, 10 kali lipat, bahkan mungkin 100 kali lipat. Tapi sering sekali kita tidak pernah menangkap sinyal cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Percis sekali lagi seperti anak kecil yang ketika anak kecil sedang menangis kehilangan uang 1.000 rupiah. Ketika dia tanya, kenapa kamu menangis? Uang saya hilang 1.000. Ya sudah, kamu jangan nangis, saya kasih 10.000. Anak kecil begitu dikasih 10.000 bukan berhenti nangisnya, malah kenceng nangisnya. Loh, kenapa malah kenceng nangisnya? Iya, coba kalau nggak hilang jadi 11.000. Jadi nggak sadar sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sama seperti anak kecil kita ini. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah mengganti dengan musibah-musibah kecil yang Allah berikan kepada kita dengan karunia-karunia besar. Tapi karena fokus kita kepada penderitaan, jadi kita lupa dengan karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan padahal kata Rasulullah SAW, kalau kita betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala atas musibah yang Allah berikan kepada kita, dan meyakini bahwa tidaklah Allah ambil sesuatu dari kita kecuali pasti akan Allah gantikan. Maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala illa ajarahullahu fi musibatin, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala atas musibahnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, terkadang pahala dan porsi ampunan atas dosa-dosa yang Allah berikan kepada kita atas kesabaran kita
terhadap titipan musibah yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada raihan pahala dan ampunan dosa dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang oleh sebagian para ulama dikatakan salah satu di antara urgensi mengapa Allah Subhanahu wa taala masih mempergilirkan penderitaan kepada kita, karena Allah ingin menangkap pesan sabar dalam diri kita. Karena ketika kita bersabar atas musibah kita, yuwaffas sabiruna ajruhu bighairi hisab. Bagaimana balasan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya? Balasannya itu tak terbatas, terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin Allah tangkap dari kita, agar kita kaya dengan investasi kebaikan. Kita mungkin menganggap bahwa selama ini aset kebaikan kita bertumpu pada amal-amal kebaikan kita, padahal dari sekian banyak aset-aset investasi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu lebih banyak Allah sediakan atas titipan derita yang Allah berikan kepada kita, yang kemudian kita ridha dan bersabar atas titipan derita yang Allah berikan kepada kita. Dan selain mendapatkan garansi dari Rasulullah bahwa Allah pasti akan memberikan pahala yang jauh lebih besar daripada amalan-amalan kebaikan kita, Rasul juga mengatakan wa akhlafa lahu khairan minha, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Itu kemudian alasan mengapa kita harus pandai bersyukur justru ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan musibah itu kepada kita. Ini yang pertama, yaitu berdoa kepada Allah. Di dalam doa ada bukti keimanan kita kepada Allah. Di dalam doa ada prasangka baik kita kepada Allah. Di dalam doa tertanam harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak dan saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya selalu meyakini bahwa apa yang menimpa kita itu merupakan bagian dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang-kadang memang Allah itu sangat unik, ya, ketika memberikan perhatian, kecintaan secara khusus kepada kita. Ada pesan-pesan yang unik yang seharusnya memang kita tangkap dengan penuh keimanan dan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Kita terkadang membenci sesuatu. Kita tidak suka dengan titipan takdir Allah. Wa huwa khairul lakum. Padahal di dalam titipan Allah yang tidak kita sukai, di situ ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Itu artinya kita memang harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu justru menyimpan banyak kebaikan untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Dan kita menyangka bahwa sesuatu yang Allah takdirkan yang membuat kita suka dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, padahal sesungguhnya itu buruk untuk kita. Dan Allah mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ingat, Allah Maha tahu sementara kalian tidak tahu. Ini tentu memberikan pesan kepada kita, kalau kita bisa reda, ikhlas dengan keputusan Allah yang tidak kita sukai, berbaik sangka dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena kita masih hidup di dunia, maka seperti yang Allah katakan kepada kita, ketika kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam sebuah firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau, canda dan permainan. Ini yang ingin Allah sampaikan kepada kita, bahwa ketika kita merasakan kehidupan di dunia, hati-hati bahwa kebahagiaan yang Allah titipkan kepada kita di dunia itu sifatnya sementara. Dan begitu pula penderitaan yang Allah titipkan kepada kita itu sifatnya lebih sementara dan lebih sedikit. Sebetulnya dalam berbagai macam pergeliran, ya, kehidupan di antara kita di dunia ini, kalau harus kita akui bahwa perjalanan hidup untuk merasakan kebahagiaan itu jauh lebih lama dan jauh lebih banyak daripada penderitaan yang kita rasakan. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laibun walahab. Jangan sampai ada di antara kita yang tertipu dengan keputusan dunia yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah mengatakan, wa inna daral akhirah lahyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Ya. Lau kanu ya'lamun. Kalau kita ini mengetahui. Dari sini kita mendapatkan pesan bahwa selama kita hidup di dunia ini, pasti kita akan merasakan penderitaan-penderitaan, dan pada saat yang sama kita juga pasti akan merasakan kebahagiaan-kebahagiaan. Akui dengan seksama, sadari dengan kesadaran yang sebaik-baiknya bahwa asasinya hakikat dari kehidupan dunia ini bukan untuk merasakan kebahagiaan. Karena merasakan kebahagiaan sejatinya adalah ketika kita hidup di surga. Itu sebabnya mengapa kita harus rida dengan keputusan yang Allah berikan kepada kita. Ya, sekali lagi kita hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak memang dengan sepenuhnya mentakdirkan penderitaan itu untuk kita. Dan ketika kita yakin itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kita tidak terjangkiti keputusasaan dan selalu ada harapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang berikutnya, Bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh, hendaknya jangan sampai ada di antara kita yang meratapi musibah
yang sedang menimpa kita, meratapi musibah yang menimpa kita, pasti tidak akan pernah menghilangkan penderitaan itu sendiri. Bahkan terkadang justru menambah penderitaan, menambahkan kesedihan. Namun sekali lagi, kalau kemudian kita yakini bahwa itu adalah takdir Allah, kita yakini bahwa di dalamnya ada cinta dan kasih Allah, kita yakini bahwa Allah akan membalas penderitaan kita, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik, insya Allah ratapan demi ratapan itu tidak akan pernah terungkap, sehingga akun media sosial kita statusnya tidak terisi dengan ratapan-ratapan. Seakan-akan kita ingin mengekspos penderitaan kita, seakan-akan kita ingin beritahukan kepada seluruh manusia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan karunia kebahagiaan. Dan ini bentuk protes di atas prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada benarnya bila kemudian justru hendaknya kita jauh lebih pandai bersyukur di atas musibah. Ada benarnya bila kemudian kita jauh lebih berbahagia ketika kita merasakan musibah dan penderitaan itu menimpa kita. Yang berikutnya yang hendak saya sampaikan kepada Bapak dan saudara sekalian, yakin bahwa apa yang Allah titipkan, penderitaan yang Allah titipkan kepada kita, pasti kita sanggup untuk memikulnya. Ini penting. Karena ketika kita merasakan penderitaan, percayalah, orang-orang yang kita anggap tidak sedang menderita pun mereka merasakan penderitaan. Terkadang karena kita terlalu mengekspos penderitaan, ciri ketidaksabaran kita, ciri prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang menyebabkan orang lain itu melihat betapa menderitanya kita. Padahal banyak orang-orang di sekitar kita yang deritanya, titipan musibahnya jauh lebih besar dari kita. Tapi kita tidak terlihat mereka seperti orang-orang yang menderita. Ya. Karena mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menitipkan penderitaan kecuali pasti kita sanggup untuk memikulnya. Itu sebabnya mengapa penderitaan kita itu berbeda-beda. Mengapa musibah yang Allah berikan kepada kita itu berbeda-beda. Karena Allah tahu musibah apa yang hendaknya dititipkan Allah kepada kita yang kita sanggup untuk memikulnya. Kita tahu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan kesulitan apapun, dengan penderitaan apapun, illa wus'aha, kecuali disertai dengan kesanggupan untuk menghadapinya. Itu sebabnya sebagian para ulama menyampaikan kepada kita bahwa semakin berat titipan penderitaan, semakin berkualitas level dan mustawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena balasan itu sangat bergantung kepada beratnya penderitaan. Maka wajar bila orang-orang saleh terdahulu
mereka itu jangankan mengeluh, ya, sekedar untuk apa, menampilkan wajah sedih saja itu mereka tidak lakukan, karena mereka beralasan, tidak memiliki alasan untuk merasakan penderitaan, tidak merasakan, tidak memiliki alasan untuk bersedih, karena mereka tahu rahasia-rahasia yang Allah simpan atas titipan-titipan deritanya kepada kita, ya, seperti yang dikatakan oleh Allah tadi, ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan ini justru adalah sumber kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita yakini bahwa kita pasti sanggup untuk memikulnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah titipkan penderitaan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menggugurkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita investasi kebaikan yang tak terbatas yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ma yusibu al-mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hamma yuhammuhu illa kaffara bihi min sayyi'atihi. Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh Allah sakit yang terus menerus, kelelahan, keletihan, ya, penyakit, kesedihan, sampai gundah gulana yang menyusahkannya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Bahkan dalam beberapa riwayat, dari sekian banyak perangkat ampunan yang Allah sediakan kepada kita yang menjadi kebutuhan utama dan kebutuhan mendesak, kebutuhan asasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebutuhan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan porsi ampunan yang jauh lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali kepada seorang hamba yang bersabar, ridha dengan takdir yang tidak disukainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menggugurkan dosa-dosa kita kecuali pada saat yang sama Allah tambahkan investasi kebaikan kita. Itu sebabnya di sisa-sisa perjalanan usia kita, ketika kita menjelang kematian kita, itu biasanya Allah sering titipkan penderitaan-penderitaan kepada orang-orang yang saleh, sakit yang berkepanjangan. Karena Allah tahu kalau Allah tidak titipkan sakit kepadanya, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka Allah titipkan derita demi derita di hujung-hujung kematiannya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mencintainya. Maka Bapak dan saudara-saudara sekalian, di sisa perjalanan usia kita ini, kalau dalam bahasa ulama, jangan khawatir dengan titipan derita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya tersimpan kesempurnaan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita.
Kita berharap ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, hidup yang sehat terus-menerus, diisi, dikelilingi oleh anak-anak yang saleh dan salihah yang penuh dengan kebahagiaan. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang mencintai kita dan kita juga mencintai mereka. Kita berharap bukan karena Allah Subhanahu wa taala sedang membenci kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menemukan alasan kita menemukan alasan bahwa kita layak untuk berbahagia karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama benahi, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tunjukkan perbaikan sikap kita atas prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prestasi amal baik kita, dengan peningkatan prestasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan upaya yang sungguh-sungguh agar kita diberikan kekuatan atau kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghindari dosa dan kemaksiatan. Bahkan kita tidak hanya pandai menghindari perbuatan dosa, bahkan kemudian kita juga menutup celah-celah untuk berkesempatan berbuat dosa. Karena ini bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita nikmati musibah yang Allah berikan kepada kita dengan semakin nikmatnya kita berdekatan dengan Allah, semakin dekatnya dan lamanya, semakin nikmatnya kesendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan kesendirian kita dengan Allah yang lama dan penuh dengan kebahagiaan. Menyendiri dengan Allah, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, menghadirkan banyak nama dan wajah dalam doa kita yang lama sekali. Semakin nikmat justru di tengah-tengah sakitnya kita. Maka saya kira kalau ini kemudian ada di dalam diri kita, maka pantas kalau kita dikatakan minasyakirin, kita bagian dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Saya berharap secara pribadi dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian, percayalah, saya ingin katakan sekali lagi, percayalah bahwa Allah telah cukup memberikan perangkat untuk kita berbahagia. Sekali lagi, Allah telah cukup memberikan bekalan kepada kita untuk bisa berbahagia. Maka kita buktikan bahwa kita memang orang yang berbahagia, bahwa kita memang orang yang pandai bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Percayalah, dengan ini semuanya insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menyertai sisa perjalanan usia kita dengan ridhonya. Allah pasti akan mengakhiri perjalanan usia kita dengan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membersamai kita di surganya kelak. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini agar Allah muliakan kita dengan ketaatan. Allah muliakan kita dengan ketaatan. Allah muliakan kita dengan ketaatan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah tidak hinakan kita dengan kemaksiatan. Allah tidak hinakan kita dengan kedurhakaan. Allah tidak hinakan kita dengan kezaliman kita. Cukuplah
kita ini mulia di hadapan Allah karena kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kita waktu syuruk kita pukul 5:55. Bila ditambah waktu 10 menit, kita akan sholat di pukul 6:05. Kalau sekarang pukul 6:03, itu tersisa 2 menit. Supaya bermanfaat, saya ingin tambahkan sedikit saja ya. Ini waktu 2 menit ini, Bapak mohon kita manfaatkan waktu-waktu luang kita di bulan Ramadan ini dengan upaya yang maksimal dari diri kita untuk selalu dekat dengan Allah. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, maka hendaknya kita banyak berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon di dalam istighfar kita terbersit hadir banyak nama dan wajah dalam doa kita untuk kita doakan mereka itu. Apalagi mereka itu adalah istri kita, anak-anak kita, kakak dan adik kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita. Kita mungkin jarang menyapa mereka dalam doa kita. Maka saya wanti-wanti, mari kita sapa mereka semuanya dalam doa kita. Siapa di antara kita yang tidak bisa berdoa? Mari kita manfaatkan. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran kepada kita supaya kita bisa menengadahkan tangan. Mari kita sapa semua orang-orang yang kita cintai dalam doa kita. Sebagian ulama mengatakan ini kebutuhan mendesak. Sekali lagi, kebutuhan mendesak, menghadirkan banyak nama dan wajah dalam doa kita. Karena siapa di antara kita yang ingin masuk surga dengan amalan kita, menyandarkan amalan kita, rasanya akan sulit kita berjalan menuju surga. Sehingga kita butuh syafaat dari orang lain. Dan orang lain tidaklah akan memberikan persembahan amalnya kepada kita dengan cara yang terbaik, kecuali nama mereka selalu hadir dalam doa kita. Ada Pak Andrea, mari kita hadirkan namanya. Kita katakan kepada Allah, dialah yang mengurus masjid ini. Dengannya masjid ini menjadi makmur. Mari kita hadirkan namanya dalam doa kita, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, memberkahinya. Ya. Dan sekali lagi, ketika kita berdoa untuk orang lain, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ya. Kalau kita ingin mengundang malaikat, maka hadirkan nama orang lain dalam doa kita. Malaikat mengaminkan kita, dan pada saat yang sama kita didoakan oleh malaikat. Luar biasa. Terima kasih Bapak dan saudara-saudara sekalian. Insyaallah kita sudah bisa melaksanakan sholat Isra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, paparannya kepada kami, semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita bisa menghadapi ujian dengan penuh kelapangan dan ketenangan. Untuk juga teman-teman di sini yang mau masjid, kalau dapat kekuatan, kesehatan, bisa berkhidmat dengan maksimal. Baik, seperti biasa sebelum kita tolong kita foto bersama dulu sama Ustaz ya. Oh ya, ayo. Mari. Baik, sebelumnya mohon maaf atas kekurangan
kekurangan seperti